Wairebo adalah sebuah kampung tradisional yang terletak di dusun terpencil, tepatnya di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan sebutan kampung di atas awan, Wairebo terletak di ketinggian 1000 mdpl, dikelilingi oleh perbukitan yang sangatlah asri. Wairebo dinyatakan UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada Agustus 2012, menyisikan 42 negara lain. Untuk mencapai Wairebo, pengunjung harus menempuh perjalanan sekitar 6 km dari desa Dintor ke desa Dange dengan menggunakan motor. Perjalanan dari Dange menuju Wairebo kira-kira memakan waktu pendakian selama 3 jam dengan menyusuri daerah terpencil yang dikelilingi hutan lebat yang belum terjamah, menyeberangi sungai serta melintasi bibir jurang. Meski lokasinya berada jauh dari keramaian dan sulit terjangkau, namun kampung Wairebo sangat terkenal terutama oleh wisatawan asing negara-negara di Eropa karena desain arsitekturnya yang memiliki daya tarik tinggi. Salah satu hal yang menarik dari desa Wairebo adalah rumah adatnya yang membentuk kerucut dan atapnya terbuat dari daun lontar. Hasil kerajinan tangan warga, hasil kopi, vanili, dan kulit kayu manis laris sebagai barang cedera mata yang dibawa pulang oleh wisatawan dengan harga yang memuaskan. Tak sulit untuk jatuh cinta pada kampung ini. Pengunjung dapat merasakan keunikan budaya, adat istiadat, keramahan warganya, serta kearifan lokal yang masih terasa kental di kampung ini. Tak salah jika kampung adat yang dijuluki negeri di atas awan itu menyabet juara 1 untuk kategori daya tarik wisata dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Destinasi wisata yang satu ini memang cukup unik, bukan saja dari pesona alamnya yang indah, namun juga sejarah nenek moyang hingga arsitektur bangunannya. Siapapun yang pernah bertandang ke Wairebo pasti memberikan kesan istimewa. Seperti juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, menteri pertama yang berkunjung ke Wairebo pada tanggal 3 sampai 4 Desember 2021 lalu. Desa ini terindah, begitu komentar Sandiaga Salahuddin Uno setelah berjuang di jalanan licin dan mendaki menuju Wairebo. Dari cerita masyarakat setempat, ribuan tahun lalu, nenek moyang mereka, Empo Maro bersama saudaranya bernama Bimbang, menjelajah menggunakan kapal. Hingga kemudian mereka mendarat di Pulau Flores, tepatnya di Nangapang, arah timur Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai. Empo Maro adalah pendiri Wairebo yang sebelumnya berpindah-pindah. Hingga tepat pada tahun 1081 tahun lalu, menetap pada lembah Golo Pando yang kini disebut Wairebo. Sudah ada lebih dari 18 generasi orang Minang di Wairebo. Yang ketujuh, Baruniang dengan arsitektur tradisional Minang. Selain pesonanya di ketinggian Wairebo, juga memiliki rumah adat yang begitu terkenal bernama Baruniang. Bentuknya unik dan memiliki 7 bangunan dengan sentuhan arsitektur tradisional Minang. Pengaruh Minang bisa dijumpa pada atap Baruniang. Arsitekturnya mengadopsi rumah gadang dengan yang dangka yang bertanduk rangkap 2 dan dijadikan satu. Yang dangka memiliki tinggi 15 meter dengan susunan 5 lantai. Tiap lantai punya peruntukan dari tempat tinggal hingga ritual adat. Satu Baruniang bisa ditinggali 6 hingga 8 keluarga. Berada di ketinggian membuat Wairebo memiliki komoditas hasil sawah dan kebun kopi. Jenis Robusta adalah produk unggulan. Menurut warga, kopi Robusta Wairebo ditanam pertama kali pada tahun 1960-an.
Rasanya benar-benar kuat, tak jarang selain karena keunikannya. Wisatawan datang karena ingin mencicipi kopi Robusta khas Wairebo. Desa ini terindah walau dicapai dengan penuh perjuangan, kata Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno yang dalam kunjungan ke Wairebo sempat menyeruput kopi khas kampung itu. Yang kedua, kearifan lokal. Daya tarik selanjutnya dari desa Wairebo adalah tradisi melestarikan alam sekitar. Bahkan pada bulan April sampai Agustus, para wisatawan bisa memetik buah jeruk yang ditanami oleh masyarakat desa Wairebo. Ada juga tradisi membuat kopi khas desa Wairebo. Rasanya sangat berbeda dengan kopi lainnya, memiliki cita rasa yang khas. Yang ketiga, alam sekitar. Inilah upah atas trekking yang sudah dilalui oleh para wisatawan untuk sampai di lokasi utama desa Wairebo, yaitu sajian pemandangan yang sangat indah. Bangunan khas serta compang yang berada di hamparan rumput hijau. Di sekeliling desa Wairebo berupa panorama alam gunungan yang masih terjaga kelestariannya. Biaya masuk dan menginap per orang ke Kampung Wairebo yakni 325.000, sudah termasuk welcome tea, makan malam, sarapan pagi, dan kasur maupun selimut hangat. Wajib memakai guide lokal yang biasa mangkal di parkiran terakhir. Misalnya rombongan 15 orang cukup satu guide saja dengan biaya satu hari 250-300 an.